pengendalian atas fungsi-fungsi manajemen, ya, pengendalian atas alternatif dan juga tindakan, ya. Kemudian juga berkaitan dengan sistem pengendalian berorientasi pada hasil keuangan, ya. Kemudian juga berkaitan dengan pengukuran kinerja, isu-isunya, ya. Kemudian juga berkaitan dengan masalah tata kelola, ya, pentingnya pengendalian dan hubungan peranannya dengan etika, gitu ya. Nah, itu kita bahas, gitu ya. Nah, itu pembahasan kita. Nah, jadi di sini kita anggap chapter 1 sudah, chapter 2 sudah, oke. Chapter 3 sudah, chapter 4 sudah, chapter 5 sudah. Nah, oke. Kemudian chapter 6 sudah, ya. Kemudian chapter 7 sudah, ya. Nah, sekarang kita chapter 8. Ya, nanti bahasan kita adalah chapter 8, chapter 9, ya kan? Chapter 10, chapter 11, chapter 12, chapter 13 sampai chapter 15, ya. Bapak Ibu, ya. Adik-adik semua. Baik. Kita lihat adalah bagaimana planning and budgeting. Ya. Planning and budgeting. Silakan kita masuk. Chapter 8, ya. Oke. Nah, jadi planning and budgeting gini. Nah, ini kalau kita mau melakukan pengendalian, ya, mau melakukan pengendalian, maka fungsi perencanaan dan juga fungsi penganggaran ini harus sejalan, gitu ya. Jadi planning and budgeting ini adalah suatu yang bertujuan, gitu ya, agar tujuan utama tercapai, gitu ya. Ini ya, for main purpose, gitu ya. Nah, supaya tujuan utama tercapai. Di mana tujuan pertama itu adalah perencanaan, ya. Perencanaan tercapai, kemudian juga pengambilan keputusan lebih tepat, gitu ya. Kemudian juga dapat mengurangi ketidakpastian, ya. Nah, itu tujuannya. Oke, ya. Nah, kalau kita bicara siklus perencanaan, ya, maka dimulai dari siklus perencanaan strategi. Jadi sebelum dari setiap organisasi itu secara hierarki, gitu ya, menggunakan 3 hierarki, yaitu 3 hierarkinya adalah strategic planning, ya, kemudian adalah strategic budgeting atau programming, dan juga operational budgeting. Dengan kata lain, kalau kita mau rencana itu sukses, gitu ya, maka kita harus punya strategi, ya. Harus kita didukung oleh anggaran modal, ya. Kemudian juga harus didukung oleh anggaran operasional. Itu kalau kita mau punya rencana sukses, gitu ya. Ya, sama dengan kalau kita ingin kuliah, gitu kan. Kalau kita ingin kuliah S2, bagaimana supaya sukses? Ya, supaya sukses itu kita harus didukung oleh strategic planning. Apa strategic planningnya? Ya, merencanakan perkuliahannya. Supaya lulus maka harus hadir semua. Itu adalah strategic planning. Capital budgeting apa? Ya, untuk melaksanakan itu kita harus punya Zoom, gitu kan? Harus punya paket data, kan gitu kan? Harus punya paket data. Kalau nggak punya paket data, gimana mau kuliah? Nah, itu ya, itu namanya HP, gitu kan? Kemudian juga smartphone itu merupakan capital budgeting. Ya. Kemudian operational budgeting, ya, harus didukung oleh pulsanya, gitu kan? Punya paket data. Berapa paket data untuk bisa mengikuti perkuliahan ini? Satu perkuliahan berapa mega? Berapa? Misalnya 500 mega, kan gitu kan? Itu adalah operational budgeting yang harus dibeli, gitu ya. Nah, jadi itu tadi ya, strategic planning, ya, capital budgeting, and juga operational budgeting. Itu ringkasannya, ya. Nah, sekarang adalah target setting. Nah, target setting ini ya berkaitan dengan apa ya? Nah, upaya mengklarifikasi tujuan, strategi, dan juga harapan, ya, yang dihasilkan, ya, dalam hal ini berdampak kepada motivasi manajer, gitu ya. Jadi targetnya adalah berkaitan dengan evaluasi, berkaitan dengan
berbagai jenis insentif gitu ya. Nah, jadi tidak lepas juga target itu didukung oleh yang namanya insentif gitu ya. Nah, sehingga dalam hal ini bicara target gitu ya, maka nanti kita bicara tipenya. Tipe tipe performan keuangan tipe target kinerja keuangan meliputi 3 ya. Yang pertama adalah tipe model base hierarki atau tipe negosiasi ya kan. Tipe yang kedua itulah tipe fixed and flexible ya kan. Tipe yang ketiga itu ada tipe internal dan juga eksternal. Nah, jadi tipe pencapaian target itu ya. Yang pertama itu adalah model base. Ya, model base. Jadi bicara model base maka target kinerja itu diturunkan dari kuantifikasi dari jumlah model yang dihasilkan ya. Yang kedua berdasarkan pada kinerja masa lalu. Ya kan? Yang ketiga berdasarkan pada negosiasi. Jadi negosiasi para manajer. Nah, itulah yang namanya tipe model based historical and negotiate. Oke. Kemudian itu tadi ya, kalau kita bicara target maka kita tidak lepas dari namanya ukuran ya kan, yaitu ukuran fix dan juga ukuran fleksibel. Jadi ada target yang sudah apa ya, sudah fix target dan ada juga fleksibel target. Artinya fix target itu tetap tidak berubah ya, sedangkan fleksibel target berubah sesuai dengan yang berada kondisi di lapangan ya. Jadi kondisi di lapangan di sini meliputi apa saja gitu kan. Ya, meliputi ya financial target fixed most firm ya, at least profit center level ya, that means manager head accountable ya for achieving the target regardless business condition they face, and if they stand lose some important form reward such as annual bonus gitu ya. Nah, jadi bersemuanya mengacu pada hal-hal yang bersifat keuangan gitu ya. Sedangkan target internal dan juga target eksternal, jadi hampir seluruh perencanaan dan juga proses penganggaran mencakup setting targetnya berdasarkan pendekatan internal dan juga fokus eksternal. Jadi setiap manajer itu harus mengatur ya, mengatur memungkinkan nggak dalam suatu organisasi difokuskan dalam satu periode per periode, kemudian juga perbaikan yang berkelanjutan, ya kemudian juga proses penganggaran ini harus diatur ya, harus difokuskan ya, yang mengacu pada perbandingan secara praktik dalam organisasi ya. Nah, itu. Kemudian juga adalah common financial performance dan and juga target issue ya. Nah, jadi berbicara mengenai performance target achievable, nah ini ada kalanya dimulai dari hal yang paling mudah ya. Jadi yang paling mudah dulu kalau kita mencapai target ya dari hal yang mudah dulu gitu kan. Saya tahun ini harus lulus 1 mata kuliah. Nah, itu target yang mudah, gitu kan. Tahun depan harus ikut 2 mata kuliah. Tahun depan lagi harus semua mata kuliah tamat begitu ya. Nah, itu artinya hubungan antara pencapaian target ya dengan motivasi itu hubungannya seperti garis ini. Ya, jadi terjadi linearitas. Target yang mudah akan mencapai hasil yang memungkinkan. Nah, jadi udah tercapai semua target, maka nanti akan mengalami garis penurunan. Ya, karena udah mau dicapai semuanya. Sudah dicapai semuanya, apalagi gitu kan. Nah, sehingga terjadilah penurunan. Nah, itu. Nah, kemudian juga kita melihat ya hubungan antara perencanaan dan penganggaran. Ya, jadi hubungan antara perencanaan dan penganggaran. Nah, di mata kuliah Pak Firman sebelumnya ya, kita udah bicara ya apa namanya planning and budgeting. Jadi planning, budget, and budgeting apa bedanya? Ya, jadi budgeting itu alat untuk mencapai perencanaan. Ya, apa yang direncanakan harus ada penganggarannya, gitu kan? Budgeting itu adalah proses penganggarannya, sedangkan budget itu adalah bendanya, ya, outputnya. Ya. Jadi yang perlu dikritisi di sini adalah antara perencanaan dan penganggaran ini merefleksikan outcome, ya, merefleksikan outcome dari desain manajemen dan implementasi pengambilan keputusan. Jadi perencanaan penganggaran ini mengacu kepada perencanaan yang horizon, artinya perencanaan yang garis lurus, ya.
Dan secara relatif gitu ya. Nah, secara relatif kita dapat mengkritisi bahwasanya perencanaan dan juga proses penganggaran secara khusus gitu ya. Itu harus dijustifikasi sebagai berikut. Ya, artinya di sini tidak lepas dari aspek politis ya dan juga aspek permainan. Nah, itu wajar ya. Setiap proses penganggaran ya tidak lepas dari aspek politis. Kemudian juga akan menghasilkan modifikasi di tengah jalan. Ya, karena tidak selamanya yang dianggarkan itu 100% bisa tercapai. Ya, pasti ada modifikasi ya. Kemudian juga lock the organization fixed plan ya. Artinya ada penguncian. Ada penguncian dalam satu organisasi ke dalam suatu rencana yang tetap ya, yang tidak menunjukkan adanya respon terhadap perubahan yang terjadi dalam suatu siklus ekonomi ya. Kemudian juga terjadinya sentralisasi dalam organisasi yang menghasilkan inisiatif ya. Dan juga dipisahkannya ya ekspektasinya ya. Oke ya. Ya mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan. Jadi di sini kita simpulkan conclusion adalah bahwasanya perencanaan dan juga sistem penganggaran itu secara potensial gitu ya, memberikan kekuatan ya, alat kekuatan ya untuk mencapai tujuan ganda gitu ya. Serve multiple purpose ya. Jadi di sini dikonversikan di mana manajer memiliki visi ya di dalam organisasinya yang dapat ini ya, yang dapat dalam suatu organisasi yang bersandar pada pertimbangan atau juga berdasarkan pada proses proses capaian. Nah, itulah yang bisa kita simpulkan ya dalam topik ini. Mungkin ada yang mau diskusi, silakan. Kita tidak bisa lama-lama ya, karena dalam hal ini ada lagi yang harus dilaksanakan. Silakan. Oke, kalau nggak ada, nantinya video perkuliahan ini tolong diulang kembali ya, dan di subscribe ya materi channel ini supaya materi perkuliahannya bisa di cover ya, bisa diulang-ulang kembali ya. Silakan dibaca silakan dibaca e-booknya ya. Ini untuk digunakan ya dalam untuk mengulang perkuliahan ya. Itu sajalah saya kira ya. Ada yang mau diskusi silakan. Oke, kalau tidak ada, saya kira itu saja lah ya perkuliahan kita di sore hari ini. Lebih dan kurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, boleh absennya diapakan ya, di-save ya oleh Komting. Siapa Komtingnya? Siap, Pak. Nah, tolong diapakan ini. Iya, Pak. Baik, Pak. Print screen kan. Sudah, Pak. Sudah, Pak.